Calm down. Halo, perkenalkan nama saya Rein Michael Triali. Saya berasal dari Maluku, Tenggara Barat, Kota Samblaki, Desa Latalam. Saya saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang apa itu hukum permintaan dan apa itu penawaran. Nah, jangan kemana-mana, tetap saksikan video selanjutnya. Next time. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Ya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta itu akan turun, atau sebaliknya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Kita bisa tahu bahwa biaya bahan baku, tenaga kerja, dan produksi memainkan peran pasar atau besar dalam menentukan harga barang. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi harga barang tersebut. Ya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen adalah jumlah uang yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dari berbagai sumber. Yang pertama seperti gaji, upah, investasi, sewa, dan keuntungan usaha. Yang ketiga, harga barang lain, pengganti atau pelengkap, ya. Yang saya pakai di sini pengganti atau barang pelengkap. Harga barang pengganti dan barang pelengkap adalah konsep penting dalam ekonomi yang membantu menjelaskan bagaimana perubahan harga satu barang dapat mempengaruhi permintaan untuk barang lain. Yang keempat, preferensi atau selera konsumen. Preferensi atau selera konsumen adalah tingkat ketertarikan atau keinginan konsumen terhadap berbagai jenis barang atau jasa. Ya. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi harga di masa depan merujuk pada perkiraan atau asumsi konsumen, produsen, dan pelaku pasar lainnya tentang bagaimana harga barang atau jasa akan berubah di masa yang akan datang. Nah, di sini terakhir ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini dia merujuk pada total jumlah individu atau perorangan ya yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk dan membahas penawaran atau supply. Ya. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini dia mengacu pada berbagai hal yang dapat mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen ke pasar pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Misalnya ada harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi produksi, harga barang lain yang terkait, dan kebijakan pemerintah atau pajak subsidi, atau jumlah produsen. Nah, di sini ada dua simbol yang biasanya digunakan dalam konteks ekonomi untuk mewakili harga dan kuantitas. Ya, di sini ada simbol P, simbol Q. Nah, P ini merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili harga suatu barang atau jasa, sedangkan Q atau kuantitas adalah simbol yang digunakan untuk mewakili kuantitas atau jumlah barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, ini biasanya dipakai dalam gambar kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kita masuk pada kurva permintaan ya. Kurva permintaan miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dia menunjuk bahwa saat harga barang turun, jumlah yang diminta naik dan sebaliknya. Ya, misalnya
harga barang beras 12 liter, ya, harga barang beras 12 liter. Kan situ terasa murah. Makanya pada saat mendengar bahwa harga barang itu turun, maka jumlah yang diminta itu naik mencapai 50%. Permintaannya naik, ya. Nah, sekarang kita masuk pada kurva penawaran. Kurva penawaran miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan bahwa saat harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan naik dan sebaliknya. Jadi dia sama saja dengan kurva permintaan, tapi agak bedanya dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, ini gambar kurvanya ini dari kanan atas menunjukkan bahwa saat harga barang naik, jumlah yang ditawarkan naik dan sebaliknya. Jadi misalnya di sini juga ada harga roti coklat, jumlah penawaran roti coklat, ya. Misalnya saya kasih salah satu contoh, harga roti coklat 3.000, ya. Nah, jumlah penawaran dia mencapai 10%, ya, atau 10. Dia naik jumlah yang ditawarkan itu. Terakhir, kita masuk dalam kesimpulan. Hukum permintaan dan penawaran memberikan kerangka kerja penting untuk menganalisis bagaimana pasar bekerja dan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor seperti harga, pendapatan, dan preferensi dapat mempengaruhi pelaku ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata atau kekeliruan dalam penulisan atau saat berbicara, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.